Haji Mansur Fuadi atau yang dikenal sebagai Ustadz Mansur. Beliau terlahir dari ibu yang bernama Jalipah binti Senen dan bapak Zainal Abidin bin Jalal. Beliau lahir di Desa Sengkati Gedang pada tanggal 2 Agustus 1938. Pendidikan awal sampai akhir. Beliau bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di desanya, yang tempatnya di Sengkati Gedang, dan melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Nurul Iman selama 7 tahun. Dan setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang pada saat itu dikenal dengan Sekolah Persiapan IAIN yang bertempat di Tehok, Pakuan Baru. Sambil kuliah, beliau mengajar anak-anak mengaji dari rumah ke rumah serta memberikan pengajian kepada bapak dan ibu-ibu majelis taklim. Setelah tamat dari SPIN, beliau diangkat menjadi pegawai sekaligus pengajar di IAIN yang dikenal sekarang dengan UIN STS Jambi. Setelah itu, beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Yudia binti Zainuddin bin Yakub. Selanjutnya, beliau tinggal di daerah Padan Lalang yang sekarang dikenal dengan daerah Jelutung. Dari situlah beliau menjadi penggagas dan pendiri Madrasah Tarbiyat Islamiyah yang setara dengan sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah pada saat sekarang ini. Berikut kami sampaikan wawancara langsung dengan salah satu putri beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya malam ini akan mewawancarai salah satu putri dari Ustadz Mansur Fuadi. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar Umi baik. Baiklah Umi, saya akan menanyakan atau mewawancarai malam ini tentang kehidupan dan kegiatan yang dilakukan Ustadz Mansur Fuadi. Ini berawal dari perkuliahan, di mana beliau mengenyam pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah, dari MTS dan Aliyah, tepatnya di seberang kota Jambi selama 7 tahun, dan mengikuti perkuliahan di salah satu perguruan tinggi yang pada saat itu belum semewah dan semegah sekarang, yaitu tepatnya di Tehok, SP yang dinamakan dengan SPIN. Di situ beliau mengikuti kuliah sambil bekerja dengan cara mengisi pengajian untuk ibu-ibu majelis taklim dan mengajarkan anak-anak untuk mengaji dari rumah ke rumah. Terus berlanjut lagi, beliau berumah tangga, maka menetaplah ayah kami di daerah Jelutung. Nah, dari sini dimulai lagi, terus berlanjut. Beliau sebagai orang yang pertama mendirikan sebuah sekolah, salah satu sekolah Islam, dahulu dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah, di mana sekarang dikenal dengan MIN ataupun MIS. Terus
beliau sebagai pendiri, beliau sebagai penggagas, dan beliau pun sendiri yang mengajarkan anak-anak untuk belajar di madrasah tersebut, termasuklah kami anak-anaknya belajar di situ. Terus beliau pun di tengah masyarakat termasuk orang yang humble gitu, tidak memilih teman untuk berinteraksi. Beliau ikut yang pertama kali di situ, dia ikut membangun, ikut menghidupkan masjid yang ada di salah satu masjid di Jelutung yang bernama Masjid Al-Azhar. Terus semakin berkembang, semakin banyak yang tinggal di situ, maka dia pun kembali menggagas dan mendirikan sebuah langgar, karena terpikir olehnya untuk terus beribadah, terus beramal untuk mengajarkan anak-anak, untuk mengajarkan ibu-ibu dan orang-orang tua yang berada di situ, maka didirikannya lah sebuah langgar yang bernama Darussalam. Tapi setelah makanya di situ dia dipanggil ustaz, orang selain yang dituakan, dan juga dia seorang pengajar, tidak hanya di kampus tapi di tengah masyarakat. Dia pun mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Jadi setelah terbangunnya langgar, dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya orang di sekeliling, maka sekarang ini langgar tersebut setelah beliau tiada, maka langgar itu pun digantikan dengan masjid, karena di situ sudah banyak orang yang ingin beribadah. Kalau pada masa ayah kami hidup, barangkali di lingkungan itu masih sedikit orang, tapi sekarang sudah penuh dengan masyarakat, dan masyarakat di situ pun sangat antusias untuk mendirikan dan meneruskan masjid tersebut. Kalau dalam hal kehidupan dia sehari-hari, dia seperti kebanyakan orang, sebagaimana di kita di Indonesia, dia mengikuti mazhab Syafi'i. Apa yang dilakukannya mengikuti apa yang ada di dalam ajaran-ajaran Imam Syafi'i tersebut. Yang dapat Umi sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang Umi mohon maaf, dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Umi, terima kasih atas wawancaranya. Semoga dengan ini, atas motivasi dan informasi ini, menjadikan kita ke depannya untuk lebih baik lagi dan bisa mencontoh seperti beliau atau Ustadz Mansur. Baik,
Terima kasih. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.